Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Prayitno Berbagi. Pada kali ini Prayitno akan membagikan tips pengalaman di dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Tentunya Bapak Ibu guru sudah banyak juga pengalaman menghadapi siswa-siswinya dalam rangka mendidik pada siswa-siswinya supaya menjadi siswa-siswi yang prestasi, yang berhasil, yang sukses menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Tetapi di dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari berbagai masalah persoalan ya tentunya itu semuanya juga sudah terbiasa Nah, banyak hal yang dilakukan oleh guru Bapak Ibu guru di dalam mengatasi masalah misalnya ada kenakalan siswa yang suka ribut, siswa yang suka bercanda terus, siswa yang banyak ngobrol siswa yang tidak peduli bahkan keluar masuk kelas hanya dengan alasan ke toilet dan ada beberapa siswa yang menunjukkan istilahnya pengaruhnya bahwa dia itu lebih tidak takut dengan guru dan sebagainya. Nah, untuk itu kita sadari semua itu adalah manusia anak manusia yang perlu kita didik dan kewajiban kita adalah membimbingnya, mengarahkan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa membaca bisa membaca, dari yang tadinya sifat kurang baik menjadi sifat yang baik, tadinya yang anak yang pemberani tetapi dalam hal yang negatif maka kita arahkan ke yang positif. Jadi anak yang malu, dari anak yang malu kita menjadikan percaya diri dan berani. Nah, untuk itu maka ada beberapa hal yang tentunya dialami oleh para guru Bapak Ibu guru juga dan sudah mengatasinya Ini kita hanya sharing sebagai sebagai masukan bila mana memang diterapkan bisa untuk mengatasi siswa yang tidak nurut atau siswa yang nakal dalam arti dia mengekspresikannya di kelas Oke, baik, itu aja baik para Bapak Ibu guru, saya akan membagikan beberapa tips untuk mengatasi anak yang over dalam arti dia tidak konsentrasi dalam belajarnya 4 tips ini adalah kita lakukan alhamdulillah sudah bisa mengatasi. Satu diantaranya mungkin di awal tahun pelajaran baru karena ada pergantian dari guru yang kelas sebelumnya sehingga kita menerima siswa dengan keadaan yang belum paham dalam arti siswa yang baru Nah, ada beberapa hal yang tentunya di awal itu Bapak Ibu guru penting untuk melakukan satu kesepakatan, satu perjanjian yang disepakati antara guru dan siswa, di mana ada aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian tata tertib yang itu disepakati dengan sanksinya seperti apa sanksi harus diterapkan tentunya ini harus adil. Nah, dengan melakukan perjanjian di awal, kesepakatan dengan siswa itu akan memegang teguh. Bila mana melakukan misalnya tidak memakai seragam, maka sanksinya bagaimana? Bila tidak mengerjakan tugas, sanksinya bagaimana? Bila membuat keributan, nakal dengan teman dan sebagainya, itu sanksinya bagaimana? Jadi siswa itu tahu apa yang
resiko yang akan dilakukan apabila melanggar tata tertib disiplin itu, ya. Nah, ini tentunya di dalam memberikan sanksi atau hukuman itu tentunya yang mendidik, ya. Jangan sampai, pertama, hindari adalah kekerasan dengan cara fisik, ya. Itu dengan kekerasan verbal, dengan kata-kata kasar, kata-kata yang keras itu tidak boleh, ya. Kita harus mendidik. Misalnya tidak mengerjakan PR tugas, ya, bisa saja memberikan tugas tambahan dikerjakan di ruang perpustakaan atau bagaimana, ya, atau misalnya kalau tidak melakukan ikut piket kelas, diberi waktu untuk membersihkan halaman sekolah, halaman kelas dulu, ya, atau ya membersihkan apa saja yang sifatnya itu sama, setara dengan apa yang dilanggarnya. Nah, sanksi ini tentunya harus mendidik, ya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak dimengerti, salah paham antara orang tua dan guru, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, guru itu mesti semangat, ya. Karena siswa itu akan menilai, melihat gurunya, sikapnya, cara berpakaiannya dan sebagainya. Itu guru itu dinilai secara keseluruhan, ya. Makanya kita sebagai guru pendidik harus berpenampilan yang bisa diikuti oleh siswa, ya. Tentu dari segi pakaian, ya, maupun sikap, tindak tanduk kepada hal-hal yang terbiasa dilakukan tiap hari, ya. Nah, itu tentunya yang satu lagi, guru itu harus semangat di dalam melaksanakan tugas. Hindari, ya, kita semua manusia biasa tentunya punya masalah. Nah, tentunya masalah itu, ya, tidak bisa kita bawa ke sekolah. Apalagi kita mau mengajar, kita membawa masalah di rumah, masalah di tetangga, ataupun masalah lain di luar masalah sekolah. Nah, itu tidak baik, akan mempengaruhi kita, sikap kita, ya. Makanya segala hal kita tidak boleh membawa masalah di luar masalah sekolah, ya. Untuk itu kita harus persiapan dulu. Yang ketiga, bimbinglah siswa di dalam belajar. Dibimbing, kita harus paham siswa ini tipe verbalisme, tipe pendengar yang baik, atau tipe bekerja keras, ya. Siswa rajin untuk melakukan hal-hal aktivitas secara fisik maupun, ya, kita harus pahami, ya. Pendengaran siswa yang kurang dan sebagainya itu harus kita tempatkan. Bila mana siswa itu kurang pendengaran, mesti diinikan di depan, ya. Kemudian di dalam pengelolaan kelas itu tentunya guru harus memahami seluruh siswa, ya. Tidak membeda-bedakan antara siswa yang pintar, yang sedang, maupun yang masih kurang, ya. Itu tentunya harus disikapi dengan baik oleh guru, ya. Kemudian keempat adalah apresiasi, ya. Nilai segala tugas-tugas siswa, karena siswa akan merasa senang apabila tugas-tugasnya yang sudah dilaksanakan, sudah disetorkan ke guru itu dinilai. Bila mana tidak, maka itu siswa akan kecewa, ya. Lain kali akan beranggapan, wah, percuma dikerjakan, tapi tidak dinilai oleh guru. Nah, ini guru fungsinya harus bisa memberikan penilaian dan feedback, ya, dan tindak lanjut apa yang akan disampaikan ke siswa apabila tugas sudah selesai, dan apabila yang belum mengerjakan tugas, apa yang tindak lanjutnya supaya siswa itu tetap melaksanakan tugas seperti teman-teman yang lainnya. Nah, itu beberapa tipe, ya, tips yang
saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah siswanya sudah bisa menurut, dan alhamdulillah ada semangat dari siswa. Itu saja, mungkin Bapak Ibu guru juga sudah punya pengalaman trik yang tersendiri ya. Kita berbagi, sharing semuanya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan klik tanda lonceng. Dan mudah-mudahan saya bisa melalui channel Pelayanan Berbagi akan memberikan tips-tips yang lain yang bermanfaat untuk peningkatan tugas kita, peningkatan pendidikan, pembelajaran Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.